Ya, itu juga Bapak diklip. Kemudian di atasnya biasanya masih ada lagi disegel, di sealer gitu, disegel dengan ditaruh di tempat biasa itu bisa tahan 3 bulan. Kalau misalnya di dalam kulkas pendingin lebih bisa 6 bulan. Nah, untuk masa expirednya itu tergantung tadi pada saat cuttingnya. Pada saat sampai ke dodol, apakah itu masih ada lagi? Terus kita dapatnya kalau 1 kilo sekitar 9 kali, ya untung juga, tapi nggak signifikan kalau misalnya kita jual yang kayak orang-orang di luar. Kan kalau kita mau produksi sendiri biasanya minta untungnya 100 atau 150%. Baru dibilang untung, tapi kalau ini nggak nyampe 100%, tetapi sudah untung. Kalau kita mau yang bagus, yang benar, yang ibaratnya kita ngomong ke orang, nih, coba kalau dari tadi yang Bapak Ibu minum, kelihatannya gimana? Enak? Mantap? Kurangnya apa, Pak? Kurang banyak. Nah, kalau kurang banyak ini bisa beli lagi, Pak. Gitu. Jadi pas kita buat formula ini 1:1, saya suruh coba Pak Lurah. Kebetulan pembina kita. Pak Lurah, cobain minum. Kok nggak kayak kemarin ya, Bu? Enakan sekarang. Ya, formulanya kita ganti, Pak. Ini jahe merahnya 1 kilo, gulanya 1 kilo. Udah, bikin kayak ini aja enak. Udah. Jadi dia juga promosi ke kecamatannya enak, ke kabupatennya enak gitu. Dari situ Pak Lurahnya, Bu Lurahnya memang respect banget. Maksudnya dia bagaimana caranya nih binar binaan kita produknya bisa dikenal di kabupaten dari kecamatan. Jadi setiap kali ada bazar kita diikut sertakan. Kemudian di pasar Sauyunan di kabupaten juga dikenalkan. Dari situ kita ikut bazar, dan mereka responnya bagus juga. Setelah, oh enak Bu, gitu. Sama dengan teh daun kelor pun seperti itu. Bagi mereka misalnya ada keluhan kolesterol, silahkan minum teh kelor. Awal-awal boleh kita kasih, mungkin untuk 2 kali minum, gak apa-apa. Nanti responnya pasti dia beli. Kalau untuk kemasan itu caranya gimana, Bu? Kemasan yang ini? Ya. Nah, kemasannya ini sebenarnya kita beli online. Ini beli online pouch, standing pouch. Ukurannya di sana banyak pilihan. Dengan foto-foto itu juga kita kasih desain dulu. Ya, jadi mereka yang buat nanti kirim gitu. Ya, kalau label ini kita bisa kreasiin misalnya di anak saya mah biasanya pinter-pinter untuk mendesain. Kita maunya desainnya apa, pakai logo apa, nanti dia buatin, atau ke desain percetakan aja langsung Pak bisa. Mas, saya mau produk ini, labelnya nanti ada gambar ini, harganya atau apanya langsung di situ. Oh, bentuknya seperti ini, itu. Nanti kalau udah nyetak label, stiker itu cukup murah. 1 A3 itu gede, itu bisa muat sampai 46 label ini. Itu cukup murah jadi jatuhnya. Ya tinggal tergantung ukurannya. A3 itu kalau mau ukuran yang besar ya dapat sedikit, tapi kalau ukurannya kecil-kecil aja itu dapat banyak. Gitu. Untuk standing pouch-nya bisa pesen di online, termasuk juga ininya. Nah, tea bag yang untuk teh ini juga di online ada. Itu 1000 piece cuman 87 sekitaran. Gitu. Jadi lumayan murah. Jadi kalau makanya kenapa saya bisa produksi teh daun kelor 10 hanya 10.000. Karena tea bag-nya dan ininya kan cuman ya lumayan murah. Ditambah daun kelornya kita beli dengan orang dasawisma yang tadinya dia taunya daun kelor dibuang begitu saja, sekarang bisa jadi uang gitu. Daun kelor
Ada yang sudah produksi? Ya, Bu. Diapain Pak? Kebetulan saya sama di majelis bikin produk daun kelor. Itu ada teh kelor dua macam tubuh sama yang seru itu ya. Terus destilasi daun kelor. Cuma itu kalau destilasi daun kelor memakan waktu untuk penguapan itu sekitar 12 jam dulu gitu. Tapi itu terkendalanya itu kalau di Bandung susah bahan daun kelor ya. Kalau ada kolom apa di online itu jualan. Di online daun kelor ada, tetapi sangat ya, satu mungkin ada campurannya, yang kedua itu sangat mahal. Daripada Bapak ingin online, mendingan sekitaran Bapak, warganya dikumpulin, misalnya nih lagi arisan RT, bapak-bapak atau ibu-ibu silakan menanam daun kelor, itu cepat tumbuhnya. Nanti kalau ada daun kelornya saya beli. Nah seperti itu. Jadi saya juga begitu Pak. Kalau untuk antisipasi daun kelornya, saya suruh warga Dasar Wisma kita, warga sekitar, kita ngumpul. Ibu-ibu mungkin punya lahan atau yang nggak punya lahan di pot pun jadi, itu nanam daun kelor. Bagaimana Bu caranya? Batangnya saja dicelupin jadi, sama kayak singkong. Tidak. Jadi yang penting batangnya tua. Jadi kalau batangnya tua itu mudah ditanam dan numbuh. Di stek aja Bu ya? Iya, di stek aja, sama kayak singkong, potong-potong, dicelup, cabut apa, diceblokin hidung, gitu. Nah untuk pemasarannya Bapak sudah sampai mana? Kalau saya lewat majelis pengajian di pasar di pengajian gitu. Ya. Jualan gitu. Tidak ada kendala kan Pak? Itu katanya itu vakumnya daun kelornya. Iya, berarti solusinya daun kelornya Bapak itu daripada beli online kita juga nggak tahu, maksudnya. Perlu diulangi kira-kira manfaat daun kelor untuk penyakit atau apa? Iya, jadi Begitu. untuk penyakit yang berat Pak, jantung, liver, kolesterol, darah tinggi, kanker. Korda vaskuler ya? Ya. Korda vaskuler. Ya, jadi kalau mereka yang punya penyakit seperti itu bisa mengkonsumsi daun kelor. Untuk pemasarannya Bapak lewat majelis, nanti ditambah lagi koordinasi dengan puskesmas, klinik, itu pasti diterima Pak. Kalau bilang misalnya saya produksi daun kelor, mungkin nanti Bapak bisa tambah lagi dengan daun sirsak, daun apa lagi, banyak, kenikir atau daun sukun, ya, terus daun sawo duren, apa namanya di sini, sawo kecil, sawo yang buahnya hijau. Nah itu juga obat kanker. Tuh sawo duren itu daunnya ditambah dengan kunyit, jahe dan daun sirih digabung, itu obat kanker payudara. Bu, bicara persoalan, kalau kami di situ selain kita disimpan di tempat yang itu ya, ada juga bantuan dengan penyiraman matahari, tapi tidak melebihi jam 9 gitu, untuk supaya tidak ada seratnya tidak hilang gitu ya. Jadi paling itu jam 9 jam 9 pagi. Nah, misalnya di open gitu. Iya sebenarnya, nah itu dia, kalau matahari itu bagusnya yang pagi dari jam 6, jam setengah 7 sampai jam 9, itu kan mengandung vitamin D. Nah itu boleh, ultravioletnya nanti siang. Nah itu masih boleh, mungkin langsung kena matahari gitu. Nah untuk pemasarannya seperti Bapak lewat majelis, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau mencoba ya begitu juga, lewat arisan dulu, lewat majelis dulu, nanti lama-lama berkembang. Kalau misalnya kayak bapaknya sudah punya produk, terus lewat UMKM, lalu lewat desa, kecamatan, itu nanti
dipromosiinnya lewat bazar UMKM. Nanti dari UMKM itu dibina lagi sampai kabupaten, itu bisa sampai ke grup eksportir seperti itu. Dan kalau ada pembinaan yang jelas, kalau sudah masuk di UMKM biasanya itu nanti disarankan untuk membentuk NIB, lalu PIRT. Jadi izinnya Pak, izinnya harus ada. Oh Bapak udah sampai PRT, ya lanjut ke BPOM. Sertifikasi halal Pak, sertifikasi halal gratis Pak, ya lewat OS juga kan, ya mungkin kalau BPOM, ya, ya, tuh. Tapi bagusnya kalau sudah itu memenuhi syarat semua, pada saat ada, ya sama aja kayak puskesmas atau rumah sakit mau memakai produk kita, dia kan ini udah BPOM belum? Tuh, pasti yang ditanya itu. Kita bisa bilang Pak, dalam proses. Ya, mesti dalam proses gitu. Untuk yang penting kalau PRT udah ada kan itu sudah tercantum ya Pak. Ya, nomor PRT itu biasanya sudah meyakinkan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Cara mengatasi darah tinggi. Darah tinggi. Ya. Bukan sering begadang gitu ya. Salah satunya penyebab begadang. Iya. Mungkin agak dikurangin begadangnya. Pagi. Tapi memang apakah kerja karena pengaruh kerja atau memang begadang karena ikut-ikutan? Dulu kerja Bu. Sampai sekarang masih mau sampai habis kerja. Sebenarnya untuk darah tinggi, kalau darah rendah gampang, katanya makannya sate kambing. Nah kalau di darah tinggi terbaliknya, tidak boleh konsumsinya sate kambing. Kemudian makannya buahnya naga, terus belimbing, terus timun, labu siam seperti itu untuk makanannya. Kemudian kalau misalnya mau minum ininya herbalnya, ya teh daun kelor Bapak itu, teh daun kelor bisa. Kalau itu berapa kali sekali? Mengalami nyeri setelah olahraga itu bisa dengan jahe segar. Minumnya cukup 2 gram per hari selama 11 hari. Kalau misalnya badan kita agak-agak berat, mau menurunkan boleh. Itu dengan jahe segar bisa, dengan jahe kering bisa. Menurunkan berat badan itu 1 sampai 5 gram per harinya selama 6 minggu atau 7 sampai 12 minggu. Kalau misalnya pencernaannya kok kurang bagus, misalnya buang airnya nggak normal, kadang-kadang buang, kadang-kadang tidak, 2 hari atau 3 hari sekali. Nah itu bisa disolusiin dengan jahe segar. Itu minumnya 1-2 gram juga per hari. Kalau misalnya jadi lancar, nah udah bagus. Kalau misalnya nggak suka dengan yang segar, bisa dengan yang kering. Yang kering diiris tipis, dikeringkan di itu. Nanti pada saat kita mau butuh itu diseduh di air panas. Jadi airnya mendidih, dimasukin 2-3 menit kemudian apinya matikan. Jadi tidak lama-lama. Nah, untuk yang jahe kering itu untuk sendi, radang sendi, orang yang sakit rematik, kemudian asam urat, menurunkan berat badan, yang diabetes, saluran pencernaan juga. Jadi misalnya pada saat saluran kita sakit di saluran pencernaan, doyan jahe segar, monggo. Tapi kalau misalnya nggak enak, enakan yang direbus, yang kering terus dimasukin di air panas, itu kan rasanya tidak terlalu menyengat. Nah itu bisa kita minum yang jahe kering. Lalu orang yang suka sakit kepala, migrain, nah itu bisa dengan jahe kering.
mg per hari. Nah, untuk jahe instan yang kita buat itu untuk saluran pernapasan, asma, bronkitis, radang paru, sakit paru-paru, itu pakainya yang dimasak tidak lebih dari 40 menit itu. Nah, untuk orang yang misalnya ibu-ibu yang kalau datang bulannya darahnya banyak atau sakit, yang sering sakit, nah itu minumnya jahe instan tadi, diminum hangat-hangat. Itu 2 hari sebelum datang bulan. Jadi kalau produk pabrikan kan biasanya apa namanya? Karantina, apa? Kiranti. Ya, Kiranti produk pabrik. Itu isinya sih sebenarnya kunyit, tapi ada pengawetnya. Nah, kalau kita mau yang sehat, ya yang buatan kita sendiri. Itu bisa dengan jahe hangat. Kalau jahe yang jualan itu ramai gitu, ternyata. Iya, jahe yang sasetan. Apa? Bukan. Oh, bukan. tukang. Oh, beda ya. Iya, maksudnya gini, tukang bandrek di jalanan dengan punya saya beda. Mungkin yang punya dia kan memang untuk dijual. Nah, dia membuat ramuannya seperti apa? Ibu bisa tanya. Iya. Bikin jahenya berapa? Jahe murni, jahe merah enggak? Atau digabung dengan jahe putih? Atau Bapak campurin dengan cabai Jawa? Apa dicampur merica? Begitu. Itu. Nah, kalau misalnya yang datang bulannya tuh darahnya banyak, lebih dari 10 hari, 14 hari sampai bahkan, itu bisa kita minumin jahe instan juga. Itu untuk mengurangi kebanyakan keluar darah. Dan kalau orang yang keluar darahnya banyak biasanya kan jadi lemes, jadi apa ya? Ya pucat, lemah. Nah, itu untuk stamina tubuh, metabolisme tubuh, jadi dia bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dia. Itu minumnya jahe merah instan. Nah, kalau misalnya ibu bapak ada anak atau ibu bapak sendiri mengalami sakit perut, minumin jahe aja, jahe seger kata ibu itu. Lalu buat diparut, langsung diminumin jahe seger. Tapi dia bukannya tambah sembuh, tetapi bisa jadi tambah kesakitan. Itu harus dihentikan. Kenapa? Berarti itu yang sakitnya dia itu di dalamnya ada luka. Kalau ada luka dia minum jahe segar itu tidak disarankan. Nah, sebaiknya kalau misalnya sakit perut lebih amannya pakai jahe kering atau jahe instan. Jadi hangat, dia ngambil hangatnya. Jadi tidak ada resiko kalau misalnya dia ada luka. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Aku kan punya asam lambung sama darah tinggi. Itu kan jahe emang baik, tapi itu ada efeknya. Ini di sini kalau jahe segar, asam lambung, ulu hati, mual, muntah bisa. Nah, biasanya kalau kita mengkonsumsi yang namanya herbal, efek sampingnya sangat-sangat kecil. Jadi bisa dilanjutkan. Kecuali dari diri kita sendiri ngerasa, aduh nggak enak minum ini, saya kok jadi lemes, atau minum ini kok saya jadi pusing. Nah, itu monggo kalau mau dihentikan. Tapi sebenarnya kalau kita minumnya herbal, itu kemungkinan efek sampingnya sangat-sangat kecil. Kalau kunyit gimana? Kunyit Iya. untuk
asam lambung. Iya. Kunyit itu bisanya kan untuk lambung bagus, tapi kalau untuk asam lambung yang punya asam lambung boleh menggunakan,